sini saya akan menjelaskan tentang metode kuantitatif dan metode kualitatif. Kita masuki yang A, yaitu metode kuantitatif. 1. Metode kuantitatif yang dapat tergantung pada tujuan penelitian atau proyek yang ingin dicapai. Misalnya, jika tujuannya adalah untuk mengidentifikasi referensi konsumen terhadap rasa basreng, survei mungkin menjadi pilihan yang lebih baik karena memungkinkan untuk mengumpulkan data tergantung referensi secara langsung dari konsumen. Jika tujuan adalah untuk menguji efektivitas strategi pemasaran, eksperimen mungkin lebih sesuai karena memungkinkan untuk mengontrol variabel-variabel tertentu, mengamati efek dari perubahan tersebut. 2. Proses pengumpulan data kuantitatif dalam menjual produk basreng dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu 1. Survei konsumen. Dengan menyebarkan kondisioner kepada konsumen untuk mengumpulkan data tentang referensi mereka terkait rasa, harga, kemasan, dan faktor lainnya yang mempengaruhi keputusan pembeli. 3. Ukuran sampel yang direncanakan harus mencukupi untuk menjawab pertanyaan penelitian atau masalah bisnis produk basreng dengan representatif. Bisnis produk basreng dengan hal ini penting agar hasil yang diperoleh dapat dijadikan dasar keputusan yang akurat dan dapat diandalkan untuk menentukan apakah ukuran sampel sudah mencukupi. Beberapa faktor perlu dipertimbangkan seperti tingkat kepercayaan, tingkat kesalahan, tingkat heterogenitas populasi, dan kompleksitas analisis yang akan dilakukan. 4. Teknik analisis data kuantitatif yang digunakan dalam menjual produk basreng tergantung pada tujuan penelitian atau masalah bisnis yang ingin dipecahkan, serta jenis data yang dikumpulkan. Adapun teknik analisis yang dapat digunakan yaitu 1. Statistik deskriptif. Teknik ini digunakan untuk merangkum dan menggambarkan kreativitas dasar dari data yang dikumpulkan, seperti median, modus, definisi, standar, dan distribusi data penjualan produk basreng. Statistik deskripsi membantu memahami pola dan tren yang ada dalam data. Yang kelima yaitu tentu ada beberapa pertimbangan yang penting untuk mengatasi bias atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi validitas hasil penelitian kuantitatif, yaitu 1. Desain penelitian yang baik, 2. Randomisasi, 3. Kontrol variabel, dan 4. Penggunaan instrumen pengukuran yang valid dan reliabel. 2. Proses pengumpulan data kualitatif dalam menjual produk basreng dapat dilakukan melalui wawancara mendalam dengan konsumen, observasi langsung terhadap perilaku pembelian, atau studi kasus tentang pengalaman konsumen dengan produk tersebut. Metode ini termasuk dapat menghasilkan data yang kaya dan bermakna karena memungkinkan untuk mengeksplorasi berbagai aspek dari pengalaman konsumen dengan lebih mendalam. 3. Teknik sampling yang digunakan seperti purposive sampling atau sample sampling dapat tepat untuk memastikan keragaman perspektif dan pengalaman yang eksplorasi dalam menjual produk basreng. 5. Proses analisis data kualitatif dalam bisnis produk basreng seperti coding, tematik, atau analisis naratif akan dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan wawasan yang relevan dari data yang dikumpulkan. Misalnya, dengan menggunakan teknik coding,
Penelitian dapat mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara atau observasi mengenal pengalaman konsumen dalam produk basreng. Dan yang kelima yaitu untuk memastikan kredibilitas, transferabilitas, defendabilitas, dan konfirmabilitas temuan penelitian kualitatif. Dalam bisnis produk basreng, beberapa langkah dapat diambil. Misalnya, kriabilitas dapat diperkuat melalui triangulasi data atau melalui diskusi antar peneliti. Transferabilitas dapat diperkuat dengan memberikan deskripsi yang detail tentang konteks peneliti. Defendibilitas dapat diperkuat dengan melakukan pencatatan yang akurat dan menyeluruh selama proses penelitian. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.